semakin khusyuk baca kalimat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang baca la ilaha illallah, capek la ilaha illallah, ada pula tu dah. Jadi kita cukup membacanya itu dengan pelan-pelan, dengan sederhana. Itu yang bagus. Ini dapat Bapak Ibu, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kematian yang baik. Lawan dari husnul su'ul. Kalau su'ul apa? Kematian dan buruk. Jadi membaca doa aku seperti sebenarnya Bu. Kalau naraca itu baca Allahumma inni as'aluka husnul kematian. Jangan baca doa Allahumma inni su'ul kematian yang buruk. Di mati kalau macam ada mati lo, ada mati buruk. Bapak Ibu, jadi awallah tutup Ibu. Banyak kita berdoa, banyak beribadah. Ada awalnya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, berilah rezeki untuk taubat nasuha sebelum datangnya mati. Banyak kita berdoa. Jadi Abu Ibu pakai cepat protokol tadi menggantikan Ustadz Dr. Enza. Beliau doktor Abu Indah Ibu. Dia beliau kecil pada tadi sedang membimbing orang baik umrah ke Makkah Al-Mukarramah. Lah pernah baik kali Bu? Alhamdulillah. Mungkin ada yang 2 kali, mungkin ada 8 kali lah. Ada kawan Bu, dia pensiun, Allah 3 kali naik umrah ke Makkah. Ustaz, ambolah 3 kali umrah saya. Kadang sekali 3 tahun. Berkumpul piti-piti ajukui anyo kalau anak beres rumah lah ado dia tu piti anyo nyunyikan tahun untuk umrah. Kalau haji itu tidak. Kalau haji ini menunggu ada 5 balik tahun ini. Jadi kalau kita ada punya Ibu, kalau tidak bisa haji umrah saja boleh. Ya mudah-mudahan. Ada orang dah berkali-kali pergi umrah. Ada kawanku bertanggung Ibu, namanya Ustaz Insinyur Haji Nazaruddin. Haji lah 2 kali, umrah lah 2 kali kok. Kali nang kampe kok jadi umrah amboyo. Kodak be yo akhirnya hidup di Makkah tadi. Apa cakapnya? Sasik Pak mengucap Pak. Rupanya yo lah bakailah. Usule kontonyo lah nyagi wasiat ke anaknya ke sekolah. Ibu di Makkah kiranya sehat selamat pulang balik. Itulah. Jadi itu rawannya. Jadi Bapak Ibu, bidinan aja di toko, ya Allah nama Tuhan. Kadang-kadang ada orang tak maniat, tapi amankan di Makkah. Itu kita akan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kaji itu mulai ke sini ya. Ambo usia lagi Bu. Allah 61,4 bulan. Itu berapa? Yaitu hampir 60 bulan. Ambo pensiunan Ibu. Pensiunan guru agama. Ya dia
pensiun umur 60 dilarang 1 tahun lebih pensiun. Di mudah-mudahan ambo bisa rencana ibu tahun 23 akan dipanggil oleh Allah naik ke Makkah. Di mudah-mudahan panggil Allah disertakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya kita sedikit akan membaca ayat Al-Quran sebagai tolak ukur khutbah. Khutbah lah kalau tidak berguna. Ambo kadang-kadang coba khutbah, kadang-kadang khutbah. Pero kita gini kok, wih biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Sadaqallahul azim. Laisa nanti menangabo sana ada. Yo pada pek kita baca Quran ko yang panjang pendek ku cari. Siapa beko? Kalau batukah huruf batukah lo artinya itu. Itu makanya kita selaku ibu bapak orang tua wajib pandai anak membaca Al-Quran dengan bagus, jadi ya, dengan tartil, kodape dengan lomba MTQ tilawah. Bapak Ibu, jikalau orang membaca Quran dengan betul, senang mati itu menengah. Jadi ya, jadi Al-Quran yang ambo baca sabanta Bapak Ibu adalah surat Al-Maidah ayat 6. Surat Ibu Al-Maidah ayat 6. Surat yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah sampai terakhir surat syarat sampai balik namanya surat An-Nas. Wahai orang-orang yang beriman, itulah orang itu Bapak Ibu, selalu itu dipanggil perlahan-lahan oleh Allah. Apabila Allah memanggil itu, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak salat, hendak sembahyang, yang pertama fagsilu wujuhakum, maka basuh kedua satu muka, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh kedua tangan hingga dua mata sisi. Yang ketiga wamsahu biru'usikum, sapu sebagian kepala. Yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kaki hingga dua mata kaki. Bapak Ibu, barang dan modal mengaji kini kamu sampai sudah
Sampai sudah. Ini batu itu Pak ya, sampai sudah. Artinya mana kita mengaji ini sampai azan bisa masuk. Iya betul Bon. Di mengaji itu ada dua macam. Ada mengaji panjang, ada mengaji pendek. Kalau mengaji panjang dulu betulnya sesudah isya. Tidak ada batasan. Isya panjang. Tapi kalau maghrib isya itulah dibatasi oleh waktu lebih kurang ini. Bagaimana kita berdoa? Dek karena salat itu sahnya dibutuh. Bagaimana kita berdoa? Salat itu pasti didahului oleh wudu. Bagaimana kita barasia masuk masjid? Karena masjid kunyo barasia. Bisya saja nangka masuk masjid itu berwudu terlebih dahulu. Ibu, mengapa ibu di masjid ana lakukan salat tahiyat masjid. Itu bagaimana? Waktu waktu subuh ke masjid, jalan capek waktu nama ada orang beran dapat capek ibu. Itu ya. Salat tahiyat masjid 2 rakaat. Baiklah sudah orang azan, salat sunat subuh 2 rakaat. Baiklah antara azan dan iqamah itu doa yang paling rancak, doa yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa di antara azan dan iqamah. Berdoa itu lebih kurang buat 5 menit, 10 menit. Berzikir awak, berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan doa awak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo disampaikan ke masjid, ikut salat berjamaah. Contohnya dari subuh, ikut salat yang paling bagus, gitu ya. Sudah ada ikut zikir, berdoa, bersalam-salaman, pulang itu adalah kegadaan pahala. Bapak Ibu Aini, jadi kalau dalam ayat kaji kita adalah rukun wudu. Kok katanya ambo seketik ke jamaah atau ke ibu, bara banyak yang rukun wudu. 6 ya. Ya gitu. Mulai dari anak-anak sampai ke orang dewasa, orang tua-tua, rukun wudu jumlahnya 6 parakaro, 6 macam, gitu ya. Kalau orang dahulu barang mula rukun wudu itu 6 parakaro. Ini kan hari bu? Lain. Barang mula rukun sembahyang itu 3 balik parakaro. 1 niat, gitu ya. Yang terakhir tertib. Rukun wudu yang pertama niat, yang terakhir tertib. Rukun salat yang pertama niat, yang terakhir tertib. 6 rukun wudu. Yang pertama berniat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga 2 mata kaki, yang keenam tertib. Kalau menghafal, kalau membaca, anak-anak pun dapat. Yang penting itu pendalaman rukun wudu. Bapak Ibu, dalam ayat sebentar ini rukun wudu itu tidak cukup 6 loh. Tidak cukup 6 sikoh. Rukun wudu yang pertama ketika sikoh fausilu wujuhakum, basuh muka. Nan kedua wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua. Nan ketiga
basuh sebagian kepala, wamsahu bi ru'usikum, nakampe wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kaki hingga dua mata. Empat rukun wudu dalam surat Al-Maidah ayat 16 ini. Lalu nanda ada rukun wudu dan surat aku. Nanda ada niat. Niat. Suatu hari tidak boleh. Nanda ada tertib. Gitu ya. Tidak bisa tambah rukun wudu dalam Al-Quran banyaknya 6. Tidak berarti. Ayo harus 6 cara mencukupi ayo menambahnya 2. Dek karena sumber hukum Islam ko ya ada 2 macam. Nan pertama Al-Quran, nan kedua hadis Rasulullah. Itu hadis Rasul. Itu makanya dalam kita salat kita baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau latasabui Allah, ujungnya Muhammad. Kalau latasabui Allah, ujungnya Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Makanya Bapak Ibu, tidak ada tertib dalam Al-Quran, kita cari dalam hadis Nabi. Itu paling kami. Cek hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu pasti ada niat. Apa saja kerajo, apa saja ibadah, amal tujuan awal harus berniat. Ibu tadi dari rumah ke masjid banyak. Ya dia niat sholat. Ambo pun dari rumah tadi kamari pun sholat. Lebih dimantapkan lagi waktu mengangkat takbir, ditambah lagi niat waktu dimantap. Ya. Ini kita cari dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Hunafa berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama niat salat. Limo lah niat pertama lah limo rukun wudu. Lalu rukun wudu yang terakhir, rukun wudu yang terakhir yaitu tertib. Apa artinya tertib? Mendahulukan yang dahulu, mengkemudiankan yang terakhir. Di mana kita lihat dalilnya niat tertib di dalam hadis juga, hadis Nabi, sunnah Rasulullah. Bunyinya ibda'u bima bada Allah bih. Dahulukan olehmu apa yang telah didahulukan oleh Allah. Itulah tertib. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak adalah tertib rukun wudu, mungkin kacau
apa saja rukun, apa saja karajo, apa saja aktivitas kalau tidak ada tertib kacau. Bahkan kan Ustaz, cibolah limo saja rukun wudu tidak ada tertib. Nang kecek kaki yang mau selalu ambo basuh kaki, ikut apa lo tu? Nang kecek tangan, ambo dulu lah, ikut apa lo tu? Bisa saja seperti itu kalau tertib tidak ada. Tapi dengan adanya tertib dikunci mati. Dahulukan olehmu apa yang telah didahulukan oleh Allah. Kecek Allah Ta'ala sudah niat fausilu wujuhakum basungkum. Sudah tu kalimatnya wa arjulakum ilal ka'bain basuh tangan. Sudah tu wamsahu bi ru'usikum basuh sejak kepala. Sudah tu yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi kalau tidak ada tertib, mungkin ayat ko wa arjulakum ilal ka'bain basuh kaki hingga dua kaki. Mungkin kalau tidak ada tertib, mungkin dahulunya wa ayyakum ilal marafiq di pandu tertib. Itu makanya manusia ini itu bertambah banyak atau bertambah sedikit? Bertambah banyak. Nah, dibanding waktu ini manusia bertambah banyak. Contohnya ibu, orang baik ke ATM, kapan? Di sini itu inilah ada satpam tukang maatur tertib agar kita pakai nomor. Dahulu sebelum pakai nomor, ada orang tu ini pacunya, ini salibnya. Tapi tiba-tiba pakai nomor, ibu-ibu ikut nomor. Apa ibu ikut nomor? Kecil orang main dalam nomor sekian. Jadi ya, itu nak kuliah dahulu mendahului. Apa itu? Awak harus tertib membaca Quran. Lihat orang membaca Quran dari bawah ke tengok. Sungsang harus orang membaca Quran dari atas bawah. Lihat orang baca Quran dari sajulai ayat tertib itu. Sampai ini harus kita pakai tertib. Kalau kita salah, orang ada di buku WhatsApp malam kasih orang. Boleh bilang kan? Ada yang kasih orang, kurang terhati. Di mana kita jaga dalam segala urusan, yakni tertib. Jadi kalau kita lama tertib, Allah Ta'ala sayang kalau kayak kita. Jadi kita ikut mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dek karena kita banyak berdosa itu. Bahwa kita berutu, bahwa kita salah. Dek karena dosa banyak di badan abang. Rupanya ibu, awak kau diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita ini sebaik-baik bentuk. Bahkan rencana kita kau kita kau rancanya di muko. Ada di muko, ada mato, ada talingo, ada hidung, ada menjuang, ada tangan. Cuma kurang saja itu. Kalau tidak ada hidung banyak. Apa betulnya dah? Anda bentuk manusia. Ada orang dijadikan Tuhan, hidungnya empuk. Ada orang tidak. Tapi kalau dibandingkan orang yang rancak dengan yang kurang, kita rata-rata orang yang elok. Fi ahsani taqwim. Pakai talingo bisa mendengar.
Gitu ya. Pakai hidung bisa mencium. Gitu ya. Pakai mata bisa melihat mencari apa saja. Gitu ya. Jadi pakai mulut apalagi itu bisa merasakan. Namun semuanya ini kalau tidak pandai itu mampagunanya Bapak Ibu, rupanya badan kita kok penuh dengan najis. Jadi ya. Jadi jambang gak ada waktu itu. Di ambok punya mata mah, ambok punya talingo mah, punya hidung, punya muncung, punya tangan, punya kaki. Tapi banyak badan wako dosa isinya. Katanya mbok cidiku, mana banyak orang mengarjakan dosa di pahala? Banyak mengarjakan dosa. Mana banyak orang salat dengan tidak salat? Banyak orang tidak salat. Mana banyak orang masuk neraka di masuk surga? Banyak masuk neraka nanti. Anda kabaran dan kamu masuk surga nanti. Masuk surga tu boleh dia tahu jari sedikitnya. Tapi nasabnya itu mudah-mudahan jamaah nur salam tu. Amin ya rabbal alamin. Biar sedikit, dia harus sedikit. Biarlah seorang yang terima takwa seorang. Kayak gitu dah. Ya, dapat lu banyak orang. Ini banyak nawak, banyak nak gunung ada. Jadi Bapak Ibu ini rupanya Bapak Ibu di kebanyakan dosa anado di kalimo. Ciri kalimo. Anado di dua. Anado di kalimo, di video, di mato, ciri mato. Anado di muncul baca. Kan ini banyak soal berat. Itu apa manusia kita. Jadi untuk itu banyak-banyak itu istighfar. Astagfirullah. Setelah kita berwudu, sudah berwudu, tapi itu dengan tertib, mengawali, maduklah awak ke kiblat, ya ke Ka'bah ya. Ada kita baca doa berwudu nanti kita baca. Bahkan doanya kita suci, kita berasiah, kita baca doanya. Doa berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kita pati dengan itu. Kalau kita lapar rahasia, ya Allah jadikan aku orang yang selalu taubat. Istighfar kepada. Karena banyak dosa, banyak kesalahan, mari kita banyak-banyak istighfar kepada. Sudah tu waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang yang suci dan bersih. Jika dapat kita meninggal nanti ia dalam keadaan tobat pasnya. Kalau dapat kita meninggal nanti dalam keadaan mutatahhirin, orang yang suci dan bersih. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikanlah aku ya Allah orang yang saleh, ibu-ibu salehah, apa-apa saleh. Ya, begitu, saleh-salehah. Jadi Bapak Ibu, kita pasti dengan itu, baru kita labarasi, baru kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar. Rupanya Bapak Ibu, salatku adalah kunci surga.
As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Maka orang bersalat ini kuncinya surga. Jadi kita nanti masuk surga, pintu surga tadi terkunci, tertutup. Rupanya bisa kuat kunci, mereknya salat. Jadi kunci tadi dibuka. Rupanya Bapak Ibu kurang nangka masuk surga pertama sekali nanti di akhirat adalah Nabi Muhammad. Sebanyak Nabi, sebanyak Rasul dari Adam sampai Muhammad. Yang pertama nanti masuk surga ialah Nabi Muhammad. Begitu pintu diketok. Siapa itu di luar? Cik Ridwan. Saya Cik Muhammad. Oh, kalau Muhammad nan buka pintu, dibuka. Mengetok pintu dibuka di balik Pak. Saya lihat. Dek Muhammad surga itu ulama orang banyak. Itulah kira-kira umat yang pertama nanti masuk surga ialah umat Nabi Muhammad pula. Sajak dari Nabi Adam umat sampai Nabi Isa sampai Muhammad, kitalah nanti yang pertama nanti masuk surga. Jadi Nabi Muhammad masuk surga, awak kiriangan di belakang bersama-sama. Apa yang tadi? Silakan masuk Muhammad ke surga dengan selamat sejahtera. Kata malaikat Ridwan. Kata Muhammad, ndak seru yang mau masuk surga seorang lo. Kalau lain ndak bersama-sama jo jamaah Masjid Nur Salam PRP perkotaan. Ini senang bu? Makanya Nabi Muhammad nanti masuk surga bersama-sama, kita yang pulau di belakang barang-barang. Itu kita baca bersama-sama, itu salawat Nabi masuk surga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi boleh saya bu? Rasanya bu? Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.